92,5 Maestro FM House with the Sound. Jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Shalom Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap bersuka cita, dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Senang sekali kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Sobat Maestro ya. Dan seperti biasanya saya tidak sendirian karena sudah bersama-sama dengan saya, rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung atau KBC Bandung. Wow, menarik. Menarik. Iya, luar biasa. Hari ini kita hanya berdua ya, saya Ari dan juga dengan Pak Samuel. Nah, Sobat Maestro, ini memang sangat penting sekali yang namanya manajemen keuangan. Nah, manajemen ini kan sebuah seni. Manajemen keuangan bisa diartikan sebagai seni pengaturan keuangan yang lebih fleksibel dan tertata, tidak harus kaku, tetapi dipastikan bisa mendapatkan hasil pengelolaan yang baik. Dan sebuah keluarga ini kan ada suami, ada istri, ada anak-anak juga, yang tentunya juga memiliki pola dan pengaturan keuangan yang berbeda. Nah, kalau ini tidak disinkronkan, ini bisa menjadi sesuatu yang buruk begitu ya. Nah, nanti seperti apa? Mau cinta tanpa uang atau cinta akan uang? Nah, Anda pilih yang mana? Sudah ada bersama saya Bapak Samuel dari Kingdom Business Community Bandung. Pak Samuel, cinta akan uang atau cinta tanpa uang? Nah, ini sesuatu yang sangat menarik di Pak Samuel. Oke, saya akan coba berbagi ya. Iya. Jadi tidak mengajar bahwa saya lebih pintar atau lebih hebat dari rekan-rekan di Radio Maestro, tetapi kita mau sharing bersama-sama. Betul. Belajar dalam program ini di mana kita selalu mengedukasi untuk kita sama-sama belajar. Iya. Ya. Jadi statement yang tadi Pak Ari bilang, cinta akan uang, itu kita udah tahu itu salah. Ya, karena akan membawa kepada keserakahan. Orang yang cinta uang itu akan terjerat kepada berbagai macam percobaan seperti itu. Karena kalau orang cinta uang, dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang baik. Tapi cinta tanpa uang dalam keluarga itu juga susah. Jadi dua-duanya nggak bisa dipilih ya? Nggak bisa. Kita harus mencari yang paling tepat. Oke, tapi sebelum bahas ini Pak, ini kan seringkali saya dengar ya dari orang tua, udahlah nanti mah rezeki mah ada aja, berkat pernikahan itu ada aja begitu kan? Apakah ini masih relevan Pak untuk masa-masa modern seperti sekarang Pak? Menikah hanya bermodal cinta tanpa bermodal uang Pak? Kira-kira make sense nggak? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya berkat itu ada daripada Tuhan. Cuma kita harus tahu bahwa apa yang dikatakan berkat itu tidak bersifat iman pasif ya, tetapi bersifat iman aktif. Artinya ada bagian Tuhan dan bagian kita yang memang kita harus lakukan, Pak Ari. Jadi misalnya kita tidak hanya bermodalkan iman pasif, Tuhan pasti cukupkan. Tetapi yang Tuhan mau adalah iman yang aktif, di mana rezeki itu memang dari Tuhan. Tetapi seperti kita pernah pelajari bahwa rezeki itu harus dijemput. Lewat apa? Lewat kapasitas ya, ability kita, kemampuan kita digabungkan dengan personal value yang kita punya. Nah, ketika dua hal ini digabungkan, itu akan membuat satu kekuatan untuk menjemput rezeki yang Tuhan berikan, gitu Pak. Iya. Jadi di dalam keluarga mereka harus juga menghitung hal-hal yang seperti barusan saya katakan, Pak. Jadi memang ini sesuatu yang sangat menarik ya dari Pak Samuel ya. Cinta akan uang itu salah karena akan membawa kita terjebak pada keserakahan. Cinta tanpa uang juga susah ya. Seperti kemarin beberapa kisah begitu ya, sampai harus mengaborsi anaknya, sampai anaknya juga nggak bisa ngelanjutin sekolah. Dan ya karena kan segala sesuatunya sekarang pakai uang juga ya Pak ya, nggak pakai cinta ya Pak ya. Saya pernah menemukan satu keluarga ya, ini yang memang di dalam area konflik keluarga itu salah satunya banyak kan konflik yang terjadi itu perbedaan filsafat hidup, perbedaan ungkapan perhatian waktu bersama dengan keluarga, tapi salah satu yang paling tinggi itu menurut survei itu adalah masalah keuangan keluarga. Saya waktu itu menemukan satu keluarga, dia bilang saya cinta sama istri saya baik banget, tetapi karena keuangannya tidak termanajemen dengan baik, dia nggak mampu bayar kontrakan. Ujungnya apa? Berantem. Kenapa? Karena
bingung mau gimana, saya bayar kontrak sudah diusir gitu ya. Betul. Nah, mereka bilang saya cinta, tapi ketika harus bayar kontrakan tidak bisa bilang saya lagi cinta sama istri, nggak bisa, tetap harus pakai uang. Bicara soal keuangan, ini memang topik yang kerap menjadi sumber keributan dalam rumah tangga. Nah, makanya ini perlu suami istri menaruh perhatian serius pada budgeting, pada manajemen keuangan. Begitukah Pak Samuel? Ya, betul Pak Ari. Nanti kita sama-sama pada hari ini akan belajar bagaimana supaya suami istri ini sepakat, karena di dalam kesepakatan di dalam mengelola keuangan itu sangat-sangat luar biasa efeknya ya, hasilnya. Iya, dan itu juga sebagaimana dengan firman Tuhan ya, Mazmur 133 ya. Ini tidak berbicara tentang unity sebagai umat Tuhan, tapi kesepakatan antara suami istri itu akan mendatangkan berkat. Betul, setuju sekali Pak. Oke, di sini dikatakan bahwa dalam satu artikel yang saya ambil, nanti ada beberapa bahan yang saya ambil dari sumber buku yang berjudul Memulai dan Membangun Keluarga Bersama, yang dikarang oleh Dave dan Neta Jackson ya. Jadi saya beberapa ambil artikel ini dari mereka ya. Nah, dikatakan bahwa merencanakan anggaran keluarga merupakan cara terbaik untuk menghindari persoalan keuangan dalam keluarga. Jadi kita perlu menciptakan anggaran belanja keluarga ini bersama-sama. Kalau salah seorang memegang kontrol lebih daripada yang lain, maka biasanya akan muncul yang namanya ketidakpuasan gitu Pak. Jadi kenapa keuangan ini perlu dibicarakan bersama-sama? Karena apa? Karena ketika salah seorang mengontrol satu dengan yang lain, itu akan muncul yang namanya ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan itulah yang akan mengakibatkan satu bom atom di kemudian hari ya, kalau itu bertumpuk dan bertumpuk. Lalu saya akan bacakan pendapat daripada Wayne Rickerson. Dia bilang gini, uang menempati urutan teratas dalam daftar penyebab konflik dalam keluarga. Nah, ketika uang tidak mencukupi, atau ketika suami dan istri tidak sepakat dalam pemakaian keuangan dalam keluarga, maka konflik itu mulai akan muncul. Hal keuangan keluarga ini tentunya perlu dibahas bersama ternyata. Artinya Pak Sutri ya harus mencoba mulai membicarakan dan memutuskan bersama bagaimana mereka, ya tadi Pak Ari bilang manajemen ya, bagaimana mereka mengatur pemakaian keuangan mereka. Nah, nanti siapa di sana yang akan mengatur urusan pengeluaran, siapa yang akan membuat catatan keuangan ya. Lalu merencanakan keuangan itu merupakan cara terbaik untuk menghindari masalah keuangan dalam rumah tangga. Jadi perlu dikelola bersama karena ini akan menghindari masalah keuangan dalam keluarga dan juga menolong membina keharmonisan keluarga. Ternyata keuangan ini berhubungan sekali dengan keharmonisan keluarga, Pak. Betul, setuju. Lalu dalam hal ini kita bersama-sama perlu merumuskan anggaran keluarga ya. Pasangan suami istri perlu berdiskusi ya tentang kebutuhan ya, terus tentang nilai hidup mereka di dalam menetapkan keuangan keluarga, nilai-nilainya mau seperti apa. Nah, lalu ketika mulai menentukan anggaran, budgeting seperti itu mengenai gaya hidup mereka, justru di sini akan membuat keluarga ini semakin harmonis, dan walaupun mereka berbeda, tetap mereka menjadi sepakat dan menjadi harmonis di dalam mengelola keuangan mereka. Nah, ketika Pak Sutri membicarakan anggaran untuk misalnya untuk rumah, mereka juga perlu memikirkan kenyamanan, untuk investasi dan lain-lain. Ada banyak hal yang perlu dirundingkan oleh Pak Sutri melalui apa? Komunikasi, negosiasi. Nah, nanti baik suami maupun istri itu perlu bersama-sama ya memberikan masukan ya dalam negosiasi. Tentunya tidak hanya bilang kata suami A gitu, tetapi mereka bernegosiasi, memberikan satu sama lain masukan sehingga menjadi sebuah keputusan bersama di situ ya. Jadi walaupun dikatakan suami adalah kepala, tetapi di dalam hal ini tetap artinya mereka tetap berbicara, berdiskusi suami istri. Nanti setelah mereka sepakat baru suami ketok palu. Oke, yuk. Karena sebagai kepala, oke yuk kita putusin, kita jalannya ini. Tapi bukan berarti hanya dari suami, tetapi itu sudah dari input dari istri juga. Nah, akhirnya membuat apa?
dua belah pihak itu tidak dikontrol, tidak ada yang lebih besar mengontrol, sehingga mereka sama-sama puas di dalam mengelola keuangan gitu Pak. Ya, nah kira-kira apa aja nih Pak Samuel yang harus dikomunikasikan nih dalam membentuk satu kesepakatan nih, karena kan suami dan istri memiliki konsep yang berbeda, memiliki tipikal pengaturan keuangan yang berbeda, begitu ya. Apa saja nih kira-kira yang bisa menjadi acuan nih bagi Sobat Maestro untuk membicarakan keuangan keluarga? Karena ini kan sesuatu yang sensitif ya Pak ya, sekalipun hanya dengan suami istri, begitu kan? Betul sekali. Nah, Sobat-Sobat Maestro, bahwa keluarga ini ketika kita married kan tentunya diawali dasar cinta ya. Ya. Dasar cinta dan kasih ya. Kasih yang dari Tuhan seperti itu. Nah, namun ketika kita hanya sekedar saya membangun keluarga dengan cinta dan kasih, tapi tidak diaplikasikan di dalam hal-hal sederhana, itu biasanya bingung mewujudkannya. Nah, karena kenapa? Kalau saya lihat mereka ketika menikah itu mereka rata-rata kalau misalnya sebelum married itu di training dulu lah seperti itu, mereka berdasarkan mereka saling kasih, saling mencintai, dan akhirnya mereka kalau Kristen diberkati, mungkin kalau yang lain di penghulu atau apa ya seperti itu. Nah, tetapi kenapa setelah mereka married dan dasarnya sudah benar kasih dan cinta, tetapi ada banyak keluarga yang pecah, cerai, itu karena masalah keuangan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi dasar cinta ini juga harus diaplikasikan gimana sih cinta yang sebenarnya, yaitu berkomunikasi dengan apa? Dengan dimana kita mulai mendiskusikan supaya punya persepsi yang sama tentang uang di dalam suatu keluarga, Pak Ari. Nah, apa saja yang harus dikomunikasikannya nih? Nah, ini yang tadi pertanyaan Pak Ari ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin memberikan satu gambaran bahwa suami istri di dalam mengelola keuangan itu seperti dua sisi mata uang. Kenapa dua sisi mata uang? Karena apa? Kalau kita lihat dua sisi mata uang, gambarnya beda ya antara kiri dan yang kanan ya. Tetapi mereka nggak bisa dipisahin. Jadi gambarnya berbeda. Namun tidak bisa dipisahin. Kalau Pak Ari punya uang, dipisahin tuh, dipotong, jadi nggak laku kan. Uangnya jadi nggak berlaku karena dipisah antara gambar kiri dan gambar kanan ya, seperti itu. Jadi suami istri ini dalam mengelola keuangan seperti dua sisi mata uang. Gambarnya berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Nah, saat dipisahkan jadi tidak ada nilainya, gitu Pak Ari. Wah, ini masuk juga dalam Kejadian ya Pak ya, 2 jadi 1 itu bener nih ya, dalam keuangan ini juga ya, masuk nih. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita memahami yang tadi ya, seperti 2 menjadi 1, itu kita wujudkan di dalam aplikasi itu sebenarnya sungguh hal yang menarik ya. Betul. Saya dibukakan loh hari ini Pak dengan 2 mata uang ini. Nah, tadi kan perlu menyatukan persepsi. Nah, kenapa harus disatukan? Karena apa? Karena ketika kita married, saya misalnya sama istri itu punya 2 latar belakang yang berbeda. Betul. Ya kan? Latar belakang pertama, latar belakang keluarga, dididik sangat berbeda sama keluarga masing-masing. Itu terbawa secara mental di dalam memakai keuangan. Terus yang kedua, karakter kita juga berbeda. Nanti kita akan lihat karakter apa nih rame yang di dalam keuangan ya, khususnya kan karakter banyak ya, tapi kita karena bahasa tentang keuangan, kita bahasnya tentang karakter keuangan. Nah, kenapa harus disamakan persepsinya? Karena ada 2 latar belakang yang berbeda, terus ada 2 karakter yang berbeda. Sehingga kita tujuan menyamakan persepsi ini tujuannya adalah supaya 2 orang yang berbeda ini bisa berjalan bersama di tengah perbedaan. Karena suami istri ini gini, ketika mereka berdua menjadi satu, itu tidak dalam pengertian melebur, Pak Ari. Tetap saya pria dan akan pria, istri saya wanita dan tetap wanita gitu. Dia punya karakter masing-masing. Ini perbedaan ini itu akan tetap bisa berjalan bersama ketika tadi ada satu persepsi yang sama kita lakukan. Nah, apa saja yang perlu? Yang pertama nih Pak Ari, yang paling penting kan gini, kita sering bilang bahwa ayo sepakat, ayo bersatu. Itu clear ya. Memang kita mau sepakat dan bersatu, tapi kan nggak sesimpel itu gitu ya. Perlu ada tahapan yang memang kita mau melakukannya di dalam hal langkah-langkah kecil ya Pak Ari. Untuk kita bisa mencapai kepada goal sepakat di dalam keluarga, itu yang pertama adalah perlunya dibina komunikasi
yang baik artinya komunikasinya, kata-katanya yang tidak asertif gitu ya Pak ya. Ya kata-katanya lebih ke arah gimana kalau kita ngobrol sama seorang enak seperti itu. Dan yang paling penting lagi adalah jujur. Ya, nah, karena itu. kalau kata-katanya baik dan tidak jujur juga sama, Pak. Karena ada yang kata-katanya bagus gitu, tidak jujur, sampai tahu bahwa kita lagi dibohongin ya. Nah, tapi kalau kata-katanya kasar, jujur, ya kadang-kadang jadi nggak baik juga. Bisa nggak nangkep kejujurannya, yang ada kesinggung duluan. Jadi yang pertama ini perlu komunikasi nih suami istri secara baik dan jujur, ya. Diskusi nih sama suami istri, gimana sih mau seperti apa, terus negosiasi untuk mencapai. Tentu yang kita inginkan adalah win-win solution, ya, karena ada perbedaan dua karakter yang berbeda latar belakang itu. Nah, ketika komunikasi baik dan jujur ini terjadi, sepakat nggak? Belum sepakat. Justru di situ akan mulai muncul tahap yang kedua, mulai saling percaya. Nah, akibat dari saling percaya ini mulai mereka akan saling terbuka. Tidak pernah ada yang disembunyikan, ya, karena ketika mereka terbuka, ya karena udah saling percaya, ketika mereka salah pun tidak akan dihakimi, mereka akan kembali diskusi, berkomunikasi. Nah, akhirnya goal untuk meraih kesepakatan itu bisa terjadi, gitu Pak Ari. Nah, setelah mendapatkan kata sepakat dan mendapatkan kepercayaan, apakah ada level lagi nih Pak yang mesti dilanjutkan nih? Apakah selesai di 2 titik itu Pak? Sepakat ini sebenarnya goal di mana kita nanti berproses. Nah, tapi yang kita bahas ini adalah yang lebih akan ditekankan itu bicara komunikasinya, karena ini lumayan panjang nih Pak Ari. Iya. Untuk kesepakatan ini kan. Betul. Nah, tadi kan komunikasi di dalam keuangan. Apa sih yang harus dikomunikasikan secara terbuka dan sepakat di dalam keuangan ya Pak Ari ya? Yang pertama nih Pak Ari, itu mereka suami istri itu harus membicarakan tujuan keuangan mereka. Suami dan istri belajar tentang keuangan, terus mereka menetapkan tujuan keuangan mereka untuk apa ke depan, jangka pendeknya, mungkin kalau ada jangka menengah, bahkan sampai jangka panjang. Terus ketika mereka tahu juga tentang budgeting tadi ya, sehingga menetapkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, suami istri juga harus punya pemahaman secara spiritual yang sama, Pak Ari. Yang pertama adalah mereka menyadari bahwa Tuhan itu pemilik. Apa yang kita punya yang saat ini, rezeki yang ada di tangan kita, itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kenapa saya membuktikan itu milik Tuhan? Gampang, Pak Ari. Kalau kita yang punya pemilik, itu akan dibawa kemanapun kita pergi. Itu arti dari pemilik ya. Misalnya contoh, kalau saya memiliki harta, maka saya akan ke bulan pun saya akan bawa. Itu saya punya pemilik. Namun ketika saya melihat kenapa kita ini bukan pemilik, ketika saya meninggal, Pak Ari, harta itu nggak dibawa, Pak Ari. Artinya apa? Saya bukan pemilik, Pak Ari. Gitu. Nah, artinya apa? Bahwa harta ini yang saat ini kita punya itu Tuhan yang punya. Nah, kita ini jadinya apa dong? Nah, kita ini adalah bendahara. Bendahara yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola yang Tuhan percayakan, seperti itu. Artinya apa? Ketika kita mengenal spiritual tentang di dalam harta benda ini, kita akan sangat bertanggung jawab baik suami dan istri untuk memakai atau menggunakan secara baik dan benar di dalam mengelola keuangan tersebut, Pak Ari. Kira-kira setuju nggak Pak Ari nggak? Setuju, dan ini sesuatu yang mungkin jarang disinggung ya, kesepakatan seperti ini sih Pak. Iya, biasanya kan keluarganya kan ya udahlah learning by doing gitu kan, gimana nantinya gitu kan. Lama-lamanya ya ke persidangan, ke meja hijau. Ada juga hal yang penting, bagaimana keluarga itu mendapatkan penghasilan. Ya, misalnya contohnya apa sih? Bagaimana kok harus didiskusikan mendapatkan penghasilan? Yang pertama, ketika mereka berkeluarga, kita boleh mendiskusikan sumber penghasilannya itu mau dari siapa, atau hanya dari satu sumber saja, misalnya suami atau mau tetap dari suami dan istri yang mungkin ketika sebelum married mereka sama-sama bekerja, atau bahkan ketika keluarga diputuskan, oke, istri tetap di rumah untuk nanti satu saat ngurus anak, dan saya sebagai suami akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini perlu dibicarakan karena di tiap keluarga itu berbeda-beda. Kalau kita lihat ada yang suami istrinya bekerja, tetap ada yang suaminya bekerja, istrinya di rumah. Tapi kalau boleh jangan kebalik,
suaminya yang di rumah, istrinya yang bekerja. Iya, kalau tapi boleh gitu. iya, Tapi iya. kalau dalam keadaan ada kasus-kasus tertentu ya Pak ya. Ya why not, nggak apa-apa. Betul. Nah ini kan penting juga ya. Ketika sudah diputuskan sumber keuangan dari mana, ya yang bertanggung jawab itu yang harus ya sesuai target yang diharapkan ya Pak ya. Ya betul. Jadi memang perlu tetap dibicarakan. Dibicarakan. Pak Arif, ya. Saya sampai sekarang istri juga bekerja. Tapi kalau saya terus terang aja bukan karena dalam pengertian istri bekerja itu disuruh saya. Kalau saya lebih ke arah kita diskusi supaya istri saya berkembang, Pak Arif. Iya. Saya ini mah prinsip saya aja, nggak semua harus saya karena tiap orang punya keputusan berbeda, punya nilai berbeda juga dan situasinya juga berbeda. Ya, tapi ini bukan aturan utama ya. Ini pendapat persoalan pribadi masing-masing. Jadi jangan sampai salah ya Sobat Maestro. Betul. Makanya itu dibutuhkan komunikasi, kesepakatan ya dan negosiasi gitu ya. Betul. Iya, dan saya setuju dengan Pak Samuel tadi kan lebih mengembangkan istri begitu kan? Oke. Iya. Nah, inilah seninya ya Sobat Maestro ya. Jadi ini adalah sharing pengalaman. Oke. Selanjutnya seperti apa ini Pak Samuel? Nah, yang masih di poin yang ini ya tentang menghasilkan, bagaimana mendapatkan penghasilan itu harus dikomunikasikan ketika juga tempat di mana bekerja. Kadang-kadang kan di dalam situasi gini ada suami yang tiba-tiba misalnya harus kerja ke luar pulau atau apa. Nah ini perlu dikomunikasikan suami istri. Iya, betul. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jadi jangan sampai kita mencari nafkah tapi mengorbankan keluarga yang memang sangat berharga juga. Ya, di komunitas KBC ini ada yang namanya harta keluarga. Boleh mengorbankan harta keluarga oleh karena satu lain dan hal gitu. Jadi 6 harta ini harus dikemas secara seimbang Pak Ari. Jadi jangan sampai kita mengejar satu harta tertentu tapi mengorbankan harta yang itu menjadi sesuatu yang akhirnya kita kalau boleh dibilang suksesnya tidak lagi sejak. Nah terus lalu ini Pak Ari satu lagi ketika ini dapat income nih. Nah baik suami atau istri. Nah kita juga perlu didiskusikan juga tentang siapa yang mau jadi manajer keuangannya. Ya, apakah istri atau suami itu dibicarakan. Jadi saling melengkapi. Betul. Iya, kembali ke satu keping mata uang tadi ya Pak ya, keuangan begitu ya. Nah, yang ketiga yang seringkali jadi persoalan di keluarga itu bagaimana kita menabur atau memberi. Woi, kok menabur malah jadi problem? Iya. Karena menabur itu kan Pak Ari harusnya memberi itu kan sesuai dengan perintah Tuhan ya, memberi ya. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak diskusi kan memberi itu juga jadi problem Pak Ari. Betul. Ini ternyata perlu dikomunikasikan juga. Nah, ketika kita memberikan itu yang harus dibicarakan tuh apanya? Yaitu bicara jumlahnya. Jadi kadang-kadang hal-hal sederhana ini suka jadi konflik. Iya, betul. Sekalipun kasarannya suami yang bekerja ya Pak sebagai sumber keuangan ya, tetap harus menghargai keberadaan istri ya. Betul sekali Pak Ari. Iya. Karena apa? Ketika kita sudah married, maka walaupun misalnya suami yang menghasilkan, maka uang itu harus memiliki prinsip bahwa uang itu adalah uang keluarga. Kita ini sama-sama menjadi bendaharanya, jadi harus sama-sama dikelola bareng-bareng. Betul. Nah, yang dikomunikasikan lagi kan kita udah bicara nih investasi tuh. Iya, betul. Ya kan? Nah, ini juga sama, perlu dibicarakan sama istri. Ya, begitu bicara investasi apa yang mau kita sama-sama keluarga itu kumpulkan gitu kan, untuk masa depan keluarga. Karena ada banyak juga ketika nggak didiskusikan ya, kita misalnya suami tiba-tiba ada promosi dari teman, ikut asuransi apa terus kita kan tertarik nih karena suaminya bersama teman nih ngobrolnya gitu kan, terus tanpa ngobrol sama istri ikutan nih jebret gitu ya, ikutan tahu-tahu rugi gitu Pak Ari. Jadi ada satu yang nggak bagus juga di dalam komunikasi. Nah, ketika berinvestasi pun ketika kita sudah mulai mendengar pengetahuannya, tetap kita balik lagi ke istri ngobrolin lagi. Dan biasanya istri feelingnya tuh lebih tajam ya Pak ya? Iya. Seringkali gitu Pak. Jadi jangan juga menyepelekan tentang sebuah feeling istri. Iya, betul. Dan itu sudah kebukti di banyak sekali keluarga yang jeblok karena meremehkan feeling istri. Gitu, benar Pak Ari. Makanya kan Tuhan siapkan istri Anda sebagai penolong begitu kan, yang sepadan gitu ya. Betul sekali. Oke. Ya, ini yang poin yang terakhir nih, yang dikomunikasikan lagi adalah bagaimana gaya hidup kita ya
latar belakang kita ini tadi kan berbeda. Iya. Gaya hidup kita berbeda. Misalnya kalau misalnya ada orang yang latar belakangnya dari keluarganya asalnya dalam tanda kutip kekurangan, Pak. Itu biasanya muncul salah satunya kejiwaannya itu saver, Pak Ari. Saver, iya. Senangnya nyimpen gitu, saver. Karena apa? Karena dia dalam keadaan mental dalam masa kecilnya sampai mulai dewasanya itu memang dalam kesusahan, Pak Ari. Jadi dia tuh sangat mirip di dalam mengeluarkan dan muncul di dalam jiwa dia itu sebagai saver, Pak. Nah, terus married sama seorang istri yang tidak kekurangan. Itu jadi spender orangnya. Yeah. Senangnya belanja, membelikan sesuatu. Satu saat married nih, Pak Ari. Ketemu nih dua orang itu. Pasti akan terjadi konflik, Pak Ari. Yeah. Ada benturan ya. Benturan yang terjadi. Oke, Pak Samuel. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kali ini, Pak Samuel? Kesimpulannya saya akan ambil dari satu ayat di dalam Khotbah 4 ayat 9 ya, Pak Ari. Dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka yang berdua suami istri ini, mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Lalu di dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang itu suami istri daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakmu yang di surga. Jadi ternyata kesepakatan suami istri itu powerful, Pak. Yeah. Jadi jangan sampai abaikan kesepakatan suami istri ini. Dan ini harus dibina lewat tadi komunikasi secara jujur, keterbukaan, yang akhirnya menimbulkan yang namanya kesepakatan, Pak. Terima kasih, gitu aja Pak Ari, closing statement dari saya. Oke, iya, semoga ini bisa menginspirasi Anda ya, pasangan suami istri, ataupun buat Anda yang sedang dalam tahap pacaran. Ini penting sekali ya dalam sebuah keluarga yang mungkin kita anggap gampang, ternyata justru inilah yang nantinya bisa menimbulkan bom atom dalam sebuah keluarga. Sekali lagi Pak Samuel, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ari. Baik Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari, rekan Junius, dan juga rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung atau KBC Bandung. Hari ini diwakili Bapak Samuel mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Semoga program ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi benar, menjadi besar, dan menjadi berkat. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.